saya pendamping sosial PKH Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Di sini saya mau mensimulasikan P2K2 modul kesehatan dan gizi sesi 3 langkah 3 tentang mengenal penyakit kecacingan dan malaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya yang sudah hadir. Bu, sekarang kita mau lanjut ke langkah selanjutnya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang apa itu diare ya Bu ya. Diare itu apa, pencegahannya apa. Nah sekarang kita langkah selanjutnya itu tentang mengenal penyakit kecacingan dan malaria. Sebelumnya saya mau nanya nih ke ibu-ibu. Ibu-ibu anaknya ada yang pernah kena cacingan nggak Bu? Pernah. Nah, tahu nggak dampaknya ketika kena cacingan itu apa ke anaknya? Ceret. Terus Anaknya cilik bae Pak, perutnya gede, kayak bucin, bisa makan. Macam-macam Bu ya efeknya kalau kena cacing itu seperti apa? Iya Pak. Terus juga Bu di sini juga tentang malaria. Kebetulan kalau malaria kan epideminya itu bukan di Jawa ya Bu ya, biasanya itu ada di Pulau Papua, Kalimantan, sama NTT. Tapi nanti di sini saya mau menjelaskan Bu, menjelaskan singkat aja buat pengetahuan ibu-ibu. Baik Bu, kita lanjut nih Bu tentang mengenal kecacingan dan pencegahannya Bu ya. Kita baca bareng-bareng Bu. Kita lihat di flip chart sekarang. Kita baca bareng-bareng, kelihatan nggak Bu? Kecacingan adalah gejala gangguan sifat adanya cacing parasit pada tubuh anak, disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Ini Bu jenis-jenis cacing nih Bu. Ada cacing belang. Cacing belang itu panjangnya 10 sampai 35 cm. Terus bertelurnya itu Bu 100.000 sampai 200.000 butir per hari Bu. Kebayang ya Bu ya? Banyak. Kebayang misalkan cacing itu ada di tubuh kita kan Bu. Terus juga cacing cambuk nih Bu, panjang 4 sampai 5 cm. Bertelurnya itu 3.000 sampai 10.000. Terus ada cacing tambang. Panjangnya itu 0,8 sampai 1 cm. Bertelurnya itu 5.000 sampai 10.000 butir per hari. Banyak Bu. Ini Bu pencegahannya adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Potong kuku pendek dan bersih. Gunakan alas kaki jika keluar rumah. BAB dan BAK. Buang air kecil menggunakan jamban sehat. Bersihkan bak penampungan air dan tutup dan membuang sampah pada tempatnya. Itu Bu tentang kecacingan. Nah ini mengenal tentang malaria dulu. Jadi pengetahuan dasar aja buat ibu mengenai malaria, walaupun di sini bukan epidemiknya malaria Bu ya. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Pencegahannya adalah memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini syaratnya segera bawa ke puskesmas jika demam disertai kejang. Demam tidak turun dalam 2 hari. Demam disertai bintik merah, pendarahan di hidung dan atau BAB berwarna hitam. Terus selanjutnya kita mau melihat film nih Bu, film tentang mana sih pencegahan kecacingan kepada anak kita gitu. Nanti tolong disimak dengan baik-baik ya biar filmnya. Iya Pak. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Kelihatan. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air besar di tanah, kebun atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Oke Bu, tadi film singkat ya Bu, potongan video singkat tentang gimana sih pencegahan anak yang kecacingan. Apa aja tadi Bu yang di video itu? Pencegahannya, gimana pencegahannya? Cuci tangan pakai Iya. sabun.
Terus juga ada Bu pencegahannya itu Bu. Kalau bisa itu minum obat cacing setahun 2 kali, 6 bulan sekali buat anaknya. Nah, udah paham ya Bu tentang pencegahannya seperti apa? Oke. Ibu tadi udah bahas masalah kecacingan Bu ya. Sekarang pengen nanya nih Bu tentang pengalaman Ibu nih kalau menanganin anak yang lagi sakit seperti apa gitu. Bawa ke puskesmas. Ya nanti saya pengen nanya Ibu Nur aja tuh. Kompres. Ibu Nur gimana Bu Nur? Kalau sakit badan biasa ada kalau sakit. kompres, terus Terus? dibawa ke puskesmas atau ke dokter atau bidan terdekat. Iya. Nah kalau bisa di puskesmas itu pakai BPJS nggak Bu? Pakai BPJS dari pemerintah. Pemerintah Iya. gratis ya Bu. Gratis. Kalau Ibu Sri gimana Bu tentang menangani anak kalau sedang sakit? Pengalamannya? Saya biasanya sedia obat panas Pak di rumah. Saya pakai kan obat panasnya. Kalau udah 2 hari dia tidak turun juga panasnya sembuh, saya bawa ke puskesmas Pak. Pakai BPJS nggak Bu? Pakai. Dari pemerintah. Iya. Oke, tepuk tangan dong buat Ibu Nur dari sini. Oke, terima kasih Kak dan David. Jadi gini Bu, kita jelasin Bu tentang bagaimana sih penggunaan berobat dengan memanfaatkan KIS dan BPJS. Tahu kan Bu kartunya BPJS warnanya apa? Hijau dan putih. Nah, BPJS juga itu Bu termasuk bantuan sosial juga. Nah ini Bu, berobatnya itu ada tingkatan vaskesnya. Vaskes pertama biasanya itu puskesmas, bisa jadi poliklinik, dokter, atau rumah sakit kategori D. Sesuai dengan FKTP yang tertera pada kartu KIS dan BPJS. Jadi sesuai yang ada di kartu itu Iya, namanya. vaskesnya kemana. Biasanya itu ke puskesmas terdekat ya Bu ya. Nah ini ada vaskes kedua, tingkat kedua. Jadi itu biasanya rujukan Bu. Kalau misalkan di puskesmas itu tidak bisa menangani, jadi nanti dirujuk sama puskesmas pakai surat rujukan nanti ke RSUD biasanya atau rumah sakit swasta sesuai rujukannya. Ada juga Bu tingkatan vaskes tingkat ketiga BPJS. Jadi biasanya ini tuh kalau bisa tidak bisa ditahan kayak penyakit dalam atau apa yang harus dirujuknya itu ke pusat kayak rumah sakit RSCM biasanya Bu. Kayak misalkan apa yang sudah parah tidak bisa ditangani sama RSUD karena keterbatasan alat atau apa. Nah itu bisa dirujuk langsung ke RSCM. Coba saya pengen nanya nih ke Ibu, semuanya udah pada punya BPJS belum Bu? Yang punya angkat tangan tuh. Udah punya semua. Oh Ibu belum ya? Oh nanti kita advokasi Bu ke desa nanti didaftarin BPJS KIS-nya. Oke terima kasih Bu. Sebelum saya tutup sesi ini, saya pengen tepuk P2K2 dulu nih Bu, biar semangat ya Bu ya. Iya. Masih ingat Bu P2K2 tepuknya Bu? Masih. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.